Perkenalkan, nama saya Arya Putra Frodin Batiar. Hari ini saya akan menyampaikan planet Bumi sebagai ruang kehidupan. Perkembangan muka bumi. 1. Teori kontraksi. Teori ini dikemukakan oleh Descartes tahun 1596 sampai 1650. Teori ini menyatakan bahwa karena mengalami pendinginan terus-menerus, maka bumi mengalami penyusutan sehingga di bagian permukaannya terbentuk relief berupa gunung, lembah, dan daratan. 2. Teori dua benua. Teori ini dikemukakan oleh Edward Seuss tahun 1884. Dalam teori ini dinyatakan bahwa bumi pada awalnya terdiri atas dua benua yang sangat besar, yaitu Laurasia di sekitar kutub utara dan Gondwana di sekitar kutub selatan bumi. Kedua benua tersebut kemudian bergerak ke ekuator sehingga terpecah-pecah menjadi benua yang lebih kecil, di mana Laurasia terpecah menjadi Asia, Eropa, dan Amerika Utara, sedangkan Gondwana terpecah menjadi Afrika, Australia, dan Amerika Selatan. 3. Teori penggabungan benua. Teori ini dikemukakan oleh Alfred Wegener tahun 1912. Teori ini menyatakan bahwa pada awalnya bumi hanya ada satu benua yang sangat besar yang disebut sebagai benua Pangea. Benua tersebut kemudian terpecah-pecah dan terus mengalami perubahan melalui pergerakan dasar laut. Gerakan rotasi bumi yang sentrifugal mengakibatkan pecahan benua tersebut bergerak ke arah barat menuju ekuator. Teori tersebut dikemukakan oleh Wegener dengan pertimbangan sebagai berikut. Terdapat kesamaan yang mencolok antara garis kontur pantai timur benua Amerika Utara dan Selatan dengan garis kontur pantai barat Eropa dan Afrika. Benua-benua yang sekarang ini dahulunya adalah satu benua yang disebut sebagai benua Pangea. Benua tersebut pecah karena gerakan benua besar di selatan, baik ke arah barat maupun ke arah timur menuju khatulistiwa. Bentangan-bentangan samudra dan benua-benua yang mengapung sendiri-sendiri. Samudra Atlantik menjadi semakin luas karena benua Amerika masih terus bergerak ke arah barat, semakin menjauh dari benua Afrika sehingga terjadi lipatan-lipatan kulit bumi yang menjadi jajaran pegunungan utara dan selatan yang terdapat di sepanjang pantai Amerika Utara bagian selatan. Adanya kegiatan seismik atau gempa bumi yang keluar biasa di sepanjang pantai batas Amerika Serikat. Batas Samudra Hindia makin mendesak ke utara. Anak benua yang semula diduga agak panjang, tapi gerakannya ke utara. Makan India makin menyempit dan makin mendekati benua Eurasia. Proses ini juga menimbulkan terjadinya pegunungan Himalaya. 4. Teori konveksi. Teori ini dikemukakan oleh Arthur Holmes dan Harry H. Hess, serta dikembangkan oleh Robert Dees. Menurut teori ini, bumi dalam kondisi panas dan bergeser terjadi arus konveksi ke arah lapisan kulit bumi yang berada di atasnya. Bukti dari adanya kebenaran teori ini yaitu terdapatnya Mid-Oceanic Ridge seperti Mid-Atlantic Ridge dan Pacific Atlantic Ridge di permukaan bumi. Selain itu, terdapat bukti lain yang didasarkan pada penelitian umur dasar laut yang membuktikan semakin jauh dari pegunungan tengah samudra, umur bebatuan semakin tua. Hal ini berarti terdapat gerakan yang berasal dari Mid-Oceanic Ridge ke arah berlawanan disebabkan oleh adanya arus konveksi dari lapisan di bawah kulit bumi. 5. Teori lempeng tektonik. Teori ini dikemukakan oleh J. Russell Wilson dan Jason Morgan pada tahun 1960-an. Menurut teori ini, iklim bumi terdiri atas lempeng tektonik yang berada di atas lapisan atenosfer yang berwujud cair dan kental. Lempeng-lempeng tektonik pembentuk kulit bumi selalu bergerak karena pengaruh adanya arus konveksi yang terjadi pada lapisan astenosfer dengan posisi berada di bawah lempeng tektonik bumi. 2. Lapisan bumi. Secara garis besar, pertimbangan lapisan bumi mulai dari bagian luar ke arah dalam terdiri atas litosfer bersifat keras padat yang meliputi kerak dasar samudra dan kerak benua, atenosfer yang juga disebut sebagai mantel bersifat lunak inti bumi, atau baryosfer yang bersifat cair pijar mengandung gas. Berdasarkan penelitian yang menggunakan berbagai ilmu pengetahuan, para ahli menyusun lapisan bumi dalam 3 bagian, yaitu 1. Kerak bumi atau crust. Lapisan ini menempati bagian paling atas atau permukaan bumi dengan tebal rata-rata antara 10 sampai 50 km. Tebal lapisan ini tidak sama di semua tempat. Secara garis besar, di atas benua atau continental crust tebalnya berkisar antara 20 sampai 50 km. Sedangkan di dasar laut atau oceanic crust hanya sekitar 10 sampai 12 km. 2. Selimut atau mantle. Lapisan ini menempati bagian sebelah bawah dari kerak bumi. Pada umumnya dibagi atas 3 bagian lagi, yaitu litosfer, atenosfer, dan mesosfer. 3. Inti atau core. Lapisan paling dalam ini dapat dibedakan atas 2 bagian, yaitu inti luar dalam. Inti bagian luar atau outer core diduga berwujud cair
sebab lapisan ini tidak dapat dilalui oleh gelombang sekunder. Tepas lapisan ini sekitar 2270 km. Inti bagian dalam atau inner core diduga berwujud padat, tersusun dari materi berupa besi dan nikel dengan densitas sekitar 10 gram atau cm kubik ke atas. Tebal sekitar 1216 km. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi bumi sebagai ruang kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.